biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya KM atau perwakilan kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Nah, untuk perwakilan kelasnya silahkan dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nah, Hanifah hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai asam basa. Nah, asam basa Brontes-Lowry ada yang masih ingatkah? Silakan mengajukan tangannya. Ada, Bu. Ya, silakan Hanifah. Asam basa, konsep asam basa konjugat, Bu. Ya, baik. Nah, Ibu punya persamaan reaksi. Nah, silahkan tentukan pasangan asam basa Brontes-Lowry-nya. Salah satunya aja ya. CH3COOH itu asam lemah. CH3COO minus itu basa konjugasi, Ibu. Ya, betul ya. Nah, jadi CH3COH itu adalah asam lemah, sedangkan CH3COO- itu basa konjugasinya. Nah, Ibu punya video. Silahkan simak baik-baik ya videonya. Sebentar. Kebakaran jalan Medan 10 nomor 12. Ayo cepat, cepat. Nanti setelah duluan. Saat banyak yang bergantung pada Anda, bergantunglah pada Milanta. Quick action formulanya cepat redakan mah, karena menetralisir asam lambung dengan cepat. Loh, Kapten? Kok bisa? Cepat! Milanta, langsung sikat sakit mah. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan, siapa yang ingin menjelaskan tentang video tersebut? Silakan acukan tangannya. Saya, Bu. Ya, Hanifah, silakan. Di video tersebut ada seseorang yang sedang sakit mah dan langsung minum obat mah, kemudian sembuh. Ya, betul ya. Jadi tadi ada orang yang mengalami sakit mah. Nah, dia minum obat mah langsung sembuh. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena hal tersebut itu seseorang tersebut mengalami sakit asam lambung. Kadar asam lambungnya tinggi sehingga perlu adanya obat mah. Obat mah ini yang mengandung basa sehingga bisa menstabilkan orang yang terjadi mah tersebut. Nah, maka dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang larutan penyangga. Nah, larutan penyangga dengan tujuan pembelajarannya itu yaitu mengidentifikasi definisi larutan penyangga, mengidentifikasi mana larutan penyangga dan bukan larutan penyangga, menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga, dan menentukan peran larutan penyangga dalam makhluk hidup. Nah, Ibu di sini muridnya ada berapa orang ya? 30, Ibu. Ya, 30. Ibu bagikan kelompok dulu ya. Satu kelompok 5 orang, berarti ada 6 kelompok. Bentar ya. Ibu catat dulu. Nah, silakan kelompoknya Ibu sudah bagikan di layar laptop Ibu. Nah, silahkan berkumpul dengan satu teman kelompoknya, LKS dan PPT-nya. Sudah ya, sudah terbentuk ya kelompoknya dan sudah berkumpul ya dengan satu kelompoknya. Nah,
Ibu juga sudah membagikan LKS beserta PPT-nya. Nah, sebagai referensinya. Nah, di situ ada LKS. Nah, di mana LKS ini ada sebuah wacana. Nah, silakan anak-anak semua untuk membaca wacananya sekitar 5 menit cukup. Ya, baik. Silakan ya dibaca terlebih dahulu. Nah, udah dibaca ya wacananya dan waktunya pun sudah habis. Nah, silahkan anak-anak kita lihat pada LKS pada nomor 1. Silahkan mengajukan rumusan masalah atau membuat pertanyaan dari wacana yang telah dibaca. Nah, silahkan ada yang ingin mengajukan pertanyaannya. Ya, Bu. Yes, baik Hanifah, silahkan. Apakah hubungan antara contoh pada wacana yaitu obat mah dan darah dengan larutan penyangga, dan bagaimana prinsip kerja larutan penyangga? Nah, rumusan masalah sudah dikemukakan oleh teman kalian. Nah, silahkan kita berlanjut pada nomor 2, yaitu menganalisis jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan yang telah diajukan oleh teman kalian. Nah, silahkan Hanifah. Hubungan antara obat mah dan darah dengan larutan penyangga yaitu sama-sama dengan menstabilkan pH. Ketika obat mah diminum oleh orang yang sakit mah akan menurunkan kadar asam lambung sehingga dapat mengembalikan pH, sedangkan darah jika ada makanan atau minuman masuk yang mengandung asam, atau jika ada makanan atau minuman masuk yang mengandung asam atau basa darah dapat mempertahankan pH. Prinsip larutan penyangga yaitu larutan yang dapat menstabilkan pH pada saat penambahan sedikit asam, basa maupun pengenceran. Ya, betul. Rumusan masalah sudah dikemukakan oleh teman kalian dan juga sudah ada hipotesis dari salah satu teman kalian juga ya. Jadi untuk membuktikan hipotesis itu benar atau tidaknya, silahkan anak-anak semua itu jawab pertanyaan nomor 3 yang pada LKS sampai dengan selesai ya. Silahkan. Untuk referensinya, Ibu sudah bagikan PPT. Jika masih kurang referensi dari PPT, anak-anak silahkan untuk mencari informasi melalui media internet dan juga bisa bertanya pada Ibu ya secara langsung. Silahkan. Nah, sudah selesai ya diskusinya. Nah, silahkan anak-anak semua perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 perwakilannya silahkan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika adanya penambahan asam, basa maupun pengenceran. Jenis-jenis larutan penyangga ada 2, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Hubungan antara obat mah dan darah dengan larutan penyangga yaitu sama-sama dapat menstabilkan pH. pH tidak akan berubah secara signifikan jika ditambah asam maupun basa dan pengenceran. Maka hal tersebut juga dapat disebut prinsip kerja larutan penyangga. Contoh lainnya ada air ludah, obat mata. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, untuk memperkuat hasil diskusi dari kelompoknya, nah Ibu punya
Nadia Garini. Pada video kali ini kita akan membahas pengertian dan juga prinsip kerja dari larutan penyangga. Tahukah kalian pada kehidupan sehari-hari sering kita jumpai hal-hal seperti ini? Tahukah kalian kedua hal tadi menggunakan prinsip kerja dari larutan penyangga? Lalu, apakah itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan pH dari larutan tersebut ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan juga ketika dilakukan pengenceran. Larutan penyangga terdiri dari yang pertama adalah campuran antara asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Kemudian yang kedua adalah campuran antara basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Mari kita bahas tentang bagaimana prinsip dari larutan penyangga. Sebagai contoh, larutan penyangga yang ada dalam tubuh kita yaitu yang ada dalam darah. Larutan penyangga ini terdiri dari campuran antara asam lemah H2CO3 dan juga basa konjugasinya yaitu HCO3-. Apa yang akan terjadi ketika terdapat zat asam yang masuk dalam tubuh? Telah kita ketahui bahwa larutan penyangga dalam darah tadi adalah campuran antara asam lemah H2CO3 dan basa konjugasinya yaitu HCO3-. Nah, dalam darah ini terdapat penyangga tersebut dapat digambarkan seperti ini. Terdapat HCO3 dan juga ion H+, kemudian ada ion HCO3-. Saat penambahan asam ke dalam larutan penyangga atau ion H+, maka yang akan terjadi adalah ion H+ dalam larutan penyangga ini akan bertambah. Kemudian selanjutnya ion HCO3- ini akan menetralisir dari kelebihan ion H+ tadi, yang kemudian akan membentuk H2CO3. Oleh karena itu, ketika ditambahkan sedikit asam, ion H+ di larutan penyangga ini akan berjumlah sama atau jumlahnya tidak akan berubah. Oleh karena itu, tidak terjadi kenaikan pH yang signifikan. Selanjutnya, bagaimana jika zat basa masuk ke dalam tubuh? Kembali lagi ke larutan penyangga yang ada dalam darah tadi seperti ini. Kemudian apabila terjadi penambahan atau terdapat zat basa yang masuk ke dalam tubuh, maka dari larutan penyangga ini akan terdapat ion OH-. Tetapi dari prinsip larutan penyangga ini, H2CO3 akan bereaksi dengan OH- yang masuk ke dalam larutan penyangga, yang kemudian akan membentuk ion HCO3- dan juga H2O. Oleh karena itu, jumlah H+ di sini sama dan juga tidak terdapat penambahan ion OH-. Oleh karena itu, tidak terjadi perubahan pH yang signifikan. Lalu bagaimana jika air atau H2O masuk ke dalam tubuh? Yang terjadi adalah derajat ionisasi dari asam lemah H2CO3 tadi akan bertambah, yang berarti jumlah ion H+ dan juga ion HCO3- juga akan bertambah. Tetapi karena di sini yang bertambah itu adalah H2O atau air, maka volumenya pun juga bertambah. Oleh karena itu, tidak terjadi perubahan pH yang signifikan. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa larutan penyangga adalah
Suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan pH dari larutan tersebut ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan juga ketika dilakukan pengenceran. Larutan penyangga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran antara asam lemah dan garam atau basa konjugasinya. Dan yang kedua adalah campuran antara basa lemah dengan garam atau basa asam konjugasinya. Demikian video tentang pengertian dan prinsip kerja dari larutan penyangga. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di literatur yang kalian punya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videonya sudah Ibu tayangkan ya. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH atau menstabilkan pH atau pH-nya itu tidak akan berubah secara signifikan ketika adanya penambahan asam, basa maupun adanya pengenceran. Nah, larutan penyangga itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga asam itu campuran dari asam lemah dan juga basa konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga basa itu pencampuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, untuk prinsip kerjanya itu dia larutan penyangga ketika ditambahkan asam, basa maupun adanya pengenceran itu tidak akan merubah pH dalam larutan penyangga, tidak akan berubah secara signifikan. Misalnya dari pH-nya misalnya jadi dari 6 ke 10, tidak, paling 6,1, 6,2 seperti itu. Nah, untuk peran dalam makhluk hidupnya ini seperti dalam wacana itu ada obat mah dan juga darah. Ketika yang lainnya itu ada obat mata, ada di bidang industri dan farmasi dan lain-lainnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semua nanti membuat rangkuman atau esai. Nah, dengan materi yang hari ini dibahas. Nah, nanti Ibu juga akan membagikan soal ya untuk kalian kerjakan nanti. Nah, nanti dikumpulkan esainya dan soalnya pada minggu depannya lagi. Nah, untuk minggu depan kita masih dalam larutan penyangga, yaitu menghitung pH larutan penyangga. Nah, anak-anak boleh mencari referensinya terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Nah, sekian dari Ibu, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.